gelasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilaihi haddatsana Al-Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi haddatsana Amr bin Muhammad haddatsana Isa bin Tahman an Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidh mudabbab bihadid faqala ya Thabit hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Thabit berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Ya, berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun udah dititipin, udah nyantren di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau banyak menyimpan peninggalan-peninggalan yang bekas digunakan oleh Rasulullah. Jadi para sahabat itu inayah memperhatikan peninggalan-peninggalan Rasulullah, dari qirba, ada rambutnya, ada pakaiannya, jubah dan sebagainya. Bahkan tabarruk, mengambil berkah Rasulullah. Pada suatu hari Thabit berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an mengeluarkan kepada kita qadaha khashabin, gelas yang terbuat dari kayu, ghalidhin yang tebal, mudabbabin bihadid yang dilingkari dengan besi. Ya, dari kayu tebal, dilingkari dengan besi karena terbuat dari kayu agar tidak retak, enggak bocor, maka diikat dengan besi. Ya. Faqala ya Thabit hadza qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Thabit, ini adalah gelasnya Rasulullah. Ingin menunjukkan kepada Thabit radhiyallahu an bahwasannya ini gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, wa fil Bukhari aidan an Asim al-Ahwal qala ra'aitu qadha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik. Jadi ada gelasnya Rasulullah disimpan siapa? Disimpan Anas bin Malik, dijaga tuh peninggalan Rasul, gelasnya dijaga, rambutnya dijaga, yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah ada yang ingin menghancurkan peninggalan Rasulullah, jangan, tidak boleh, maka dimuseumkan. Ada museum yang dibuat ya di Indonesia, Jakarta ya, museum peninggalan Rasulullah. Faqala Anas laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal qada akthar min kadza wa kadza. Anas bin Malik berkata, aku memberikan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelas ini. Jadi Rasulullah pernah minum kurma, air diisi kurma direndam di malam hari, nanti paginya diminum. Kita apa namanya? Infus water ya. Itu Rasulullah melakukan itu. Bahkan dicampur, kan kalau kurma panas dicampur dengan melon boleh, atau dicampur dengan semangka. Jadi malam direndam tuh kurma dengan melon, atau kurma dengan timun, ada hadisnya, atau kurma dengan semangka, rendam malam paginya minum. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan itu untuk kesehatan. Jadi karena kurma sifatnya panas, kemudian timun atau melon atau semangka dingin, maka dicampur minum untuk kesehatan, seger. Ya, itu. Kata Anas bin Malik, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qad akthar min kadza wa kadza. Ya, itu. Jadi aku berikan minum Rasul dengan gelas ini. Jadi gelas yang digunakan untuk minumnya Rasulullah disimpan sama siapa? Sama Anas bin Malik. Kemudian Imam Bukhari jauh dari masa Rasulullah. Ya, itu. Jadi Imam Bukhari radhiyallahu an, beliau mendapatkan gelasnya Rasulullah ada di Basrah. Wa kana ishtara minan nadhr wa syarabtu fihi. Jadi minum. Jadi kalau peninggalan Rasul ada keberkahan. Nanti ada tabaruk bi asar sholihin, nanti ulama daripada orang soleh. Seperti misalkan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil keberkahan daripada Imam Syafi'i.
perasan bajunya Imam Syafi'i diminum airnya sama Imam Ahmad bin Hanbal. At-tabarruk bi athar salihin. Tapi ini wa kana ashtara min an-Nadhr bin Anas bin Malik bi 800.000. Ya. Berapa? Ya, dirham, berapa banyak itu? Ya, uang emas. Ya, jadi gelasnya Rasulullah dibeli dan dibawa ke Basrah. Dan Al-Imam Al-Bukhari melihat itu di Basrah, kemudian beliau meminumnya dengan gelas tersebut, mengambil keberkahan. Jadi boleh at-tabarruk bi atharil anbiya. Ya, itu bekas dipakai oleh para nabi. Bahkan banyak tentang athar al-anbiya. Ya, bahkan inayatus sahabat wa tabarrukin bi nakhamatin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingusnya Rasulullah. Ya, itu tidak terjatuh ke tanah. Tidak akan terjatuh ke tanah kecuali para sahabat mengambilnya dan mengolesi di badannya. Sampai seperti itu bekas wudunya Rasulullah. Bahkan air bekamnya ada yang minum. Darah bekamnya ada yang minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi disebutkan tentang, ya, dikatakan inayatus sahabati bil qirbah wal qadah allati syariba minha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi qirbah itu botol air yang terbuat dari kulit. Ya, kalau orang biasanya ngompres ya, kayak begitu model-model qirbah yang buat nyimpen air, tempat minum tapi terbuat dari yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis sahihnya, ya, fi sahihaihima an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa fi saqifati Bani Sa'idah. Ya, dikatakan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga duduk di Saqifah, kemah, tendanya Bani Sa'adah huwa wa ashabuhu. Ya, huwa wa ashabuhu. Tsumma qala asqina ya Sahal. Tolong beri kami minum wahai Sahal. Fa akhrajtu lahum hadzal qadah fa asqaituhum fihi. Ya, kemudian aku keluarkan dengan menggunakan gelas, ya, kepada mereka yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajalana Sahal dzalikal qadah fa syaribna minhu tabarrukan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma istawhabahu ba'da dzalika Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan khalifah kelima minta gelas tersebut, ya, min Sahal fa wahabalahu, minta jadi minum pakai itu agar mendapatkan keberkahan, yang sakit jadi sembuh. Ya, ini jangan dipikir dengan akal, tapi ini adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya Thabit hadza qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa isab, ini gelasnya Rasulullah. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an ingin menunjukkan kepada Thabit bahwasanya ini adalah gelasnya baginda Rasulullah. Wa ilaihi haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Umar bin Asim, haddatsana Hamad bin Salamah, anba'ana Humaid wa Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu an qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah asy-syaraba kullah. Sungguh aku telah memberikan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelas ini semua minuman, alma, baik itu air, kemudian an-nabidh, ya, kemudian an-nabidh itu kurma atau bilang anggur, ya, kurma yang direndam di malam hari yang paginya diminum, wal asal madu wal laban, dan susu. Jadi semua minuman yang dihidangkan oleh Anas bin Malik menggunakan gelas tersebut untuk semua minuman. Air putih iya, kurma iya, madu juga, susu juga. Itu minumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu ternyata menyimpan. Bahkan, ya, ada yang menyimpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpan. Bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedangnya Rasulullah ada yang nyimpan, sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang nyimpan. Yang nyimpan sahabat, ya, tabarrukan bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil keberkahan daripada peninggalan-peninggalan Rasul. Jadi sejarah. Dikatakan la zara'i, tidak ada sadad zara'i dalam peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah itu jangan sampai dilupakan, yaitu. Bahkan disebutkan
Konon gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari mimbarnya Rasulullah. Mimbarnya kan pernah diganti, ya, kemudian bekas itu dipakai untuk gelas. Jadi gelasnya itu dengan kayu yang bagus dibuatkan dan buat diminum Rasulullah. Ketika itu gelasnya rusak, dibenerin oleh Anas bin Malik, lingkarannya diganti dari emas dan perak, emas atau perak dikatakan. Jadi pernah gelasnya rusak, tapi dibenerin lingkarannya itu diganti emas sama perak sama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi begitulah bagaimana meninggalkan mengambil bekas-bekas peninggalan baginda Rasulullah. Jadi sahabat itu tidak hanya melihat akhlaknya Rasulullah, ya, tidak hanya melihat perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau simpan peninggalannya. Maka tak kenal maka tak sayang. Katanya ngaku cinta Rasulullah, ditanya, "Kamu cinta Rasulullah?" Kalau kita ditanya, "Istri kita rambutnya semana?" Tahu enggak? Tahu. Ya, hidungnya bagaimana? Tahu. Ya, itu. Jalannya bagaimana? Tahu. Ini Rasulullah katanya cinta tapi enggak kenal Rasulullah. Rambutnya semana Rasulullah? Rambutnya lurus apa keriting? Ikal. Kan udah belajar di awal. Kan keriting aja. Keriting menang jadi kayak orang Afrika gerendel-gerendel. Rambutnya tidak keriting, tidak lurus, ikal. Semana panjangnya. Terkadang di bawah kuping, terkadang sampai bahu. Bagaimana alisnya? Alisnya seakan-akan nyambung. Bagaimana bulu matanya, bagaimana giginya, bagaimana jalannya Rasulullah. Katanya cinta. Maka baca ini yang kita baca kitab Asy-Syama'il. Karena kita bacanya dari Ramadan dulu, ini udah kita baca. Dari awal-awal, nanti yang punya duit beli. Yang kalau bisa baca, sudah ada terjemahnya. Ya, ini saya bawa di bawahnya, ada terjemahnya, ada syarahnya. Tapi syarahnya nanti di buku saya yang satu lagi, tak lupa taruh di mana, ini buku yang lainnya. Jadi banyak syarahnya, banyak yang mensyarahnya. Jadi banyak yang mensyarah, saya ada 4 syarah daripada kitab Syama'il. Baru syarahnya saja menjelaskan tentang hadis tersebut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita baca kitab ini agar bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita kenal. Nanti kalau mimpi enggak salah. Ya, mimpi saya semalam mimpi ketemu Rasulullah, rambutnya gondrong sampai pantat, itu bukan Rasulullah, itu gondorwo. Kata dengar ya kisahnya kalau kayak ini. Jadi Mu'allim Syafi'i Hazami mengatakan, ya, setan bisa ngaku-ngaku sebagai Rasulullah, bisa ngaku-ngaku dia. Maka kalau kita nggak baca, jangan-jangan kita bilang, "Wah, sudah datang," padahal bukan Rasulullah, setan. Tetapi kalau kita tahu ciri-cirinya Rasulullah, ini Rasulullah. Bagaimana ciri-cirinya? Oh, benar, rambutnya ikal, tidak lurus, tidak keriting, panjangnya sebahu atau kadang-kadang sekuping telinga, hidungnya bagaimana? Tahu dia ciri-cirinya. Oh, ini benar Rasulullah. Tapi kalau udah kulitnya hitam, kemudian rambutnya panjangnya sepantat, itu bukan Rasulullah. Ngaku dapat ketemu Rasulullah. Enggak. Jadi bisa ngaku-ngaku tapi tidak bisa menyerupai Rasulullah. Setan tidak akan bisa menyerupai Rasul. Maka bagaimana cara mengenali baginda Rasulullah? Kita baca kitab Asy-Syama'il. Bagaimana rupa baginda Rasulullah sallallahu, bagaimana tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, kalau berjalan dengan orang yang tinggi tidak terlalu pendek banget. Kalau berjalan dengan orang yang pendek tidak terlalu tinggi banget. Ya, kalau berjalan itu seperti berjalan. Ada tanda kenabian di mana? Di belakang baginda Rasulullah seperti telur puyuh di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca lagi. Makin kita baca makin banyak, makin mengenal Rasulullah. Mudah-mudahan bisa berjumpa Rasulullah walaupun hanya dalam tidur kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.